Ada orang yang belajar ilmu hitam sejak umur 15 tahun. Wow, Dari muda SMP tuh. Iya. SMP 15 tahun ya? Iya, iya. Jadi kejadiannya di tahun 1970-an. Udah lama banget Nat, Moy. Di daerah Banyumas ada seorang cowok, kita sebut aja namanya Manto ya. Manto ini usianya sekitar 14 atau 15-an tahun. Dia sebenarnya tuh lahir dari keluarga yang biasa aja dan cenderung miskin. Tapi dia punya mimpi bisa ngelindungin orang tuanya. Jadi kayak mungkin ada sedikit ya dikata-katain gitu ya, miskin atau segala macam, atau mungkin keluarganya suka diinjak-injak apa gimana gitu ya. Dia mencoba untuk ya dia tuh mau jadi kuat lah buat bisa ngelindungin dirinya sama keluarganya biar nggak diinjak-injak lagi. Nah, di daerah rumahnya dia, desanya dia lah, itu ada perkumpulan yang pelajarin ilmu kanuragan namanya. Apa tuh? Kanuragan tuh kayak ilmu silat kebal ilmu gitu loh. Cuman kalau yang gua cari-cari googling tuh kayak itu tuh dipakai sama orang-orang zaman dulu banget, pahlawan-pahlawan zaman dulu untuk perang sama penjajah-penjajah ataupun gimana lah. Jadi ya ada hubungan sama ilmu mistis juga. Tapi itu yang make cuman emang orang-orang Banyumas, orang-orang Jawa, atau emang itu udah common gitu Bi? Semua nama juga si Kanuragan. kanuragan. Gua nggak tahu sih Muy, cuman mungkin di Jawa kali ya. Oke. Tapi kalau specifically gua nggak tahu. Oke. Nah, singkat cerita, si Manto ini berhasil buat pelajarin si kanuragan ini. Jadi dia hasilnya bener-bener kebal Nat, Muy. Gak mempan dibacok. Dan di usia 17-an dia tuh udah ngerasa jago banget lah. Udah kuat banget dan dia ngerasa kalau dia tuh ya jadi arogan gitu loh. Oke. Jadi sombong banget karena dia saking ya gue kuat, gak ada yang bisa ngalahin gue gitu. Dia tuh jadi kerja di tempat kayak ngejaga tempat-tempat yang dilarang gitulah. Ya singkat cerita atau gampangnya dia jadi preman lah istilahnya. Dan udah beberapa lama dia kerja kayak gitu, si Manto ini mulai bosen. Kayak apa lagi nih yang bisa gue lakuin. Nah dia mikir buat dia tuh mau ilmu yang lebih, kayak mau lebih berkuasa gitu loh. Tapi dia ngerasa dia gak bisa ngembangin sesuatu kalau dia gak kaya. Udah mulai nih rasa-rasa haus akan ilmunya itu makin naik lagi. Nah si Manto ini punya guru silat dan guru ilmunya dia itu, kita sebut aja namanya Ki Sulam ya. Oke. Nah Ki Sulam ini tahu si Manto mau belajar lebih lagi tuh. Ki Sulam ngomong, kalau kamu belajar ini, kamu tuh bisa narik barang-barang dari tempat gaib, batu, emas dan lain sebagainya. Jadi kayak ngambil barang dari alam gaib gitu loh, Moy. Wow. Pernah denger gak sih lo kayak mau kaya tapi ya ngambilnya dari tempat gaib? Enggak pernah dengar. Gue juga gak pernah. Jadi kayak dia tuh bisa ngilmu, bertapa ritual, dan akhirnya nanti dia dikasih hadiah sama si makhluk-makhluk gaib ini. Tapi asal si barang itu dari sana gitu. Iya, dari dunia gaib. Iya, ya sebenarnya kurang lebih sama yang tadi cerita lo. Kayak misalkan kalau lo mau dapat duit banyak, ya lo ngilmu atau lo minta sama makhluk-makhluk gaib ini, ya udah pasti ilmu hitam ya. Terus ya udah tiba-tiba lo dapat aja barangnya. Iya. Nah, cuman kalau lo bentuknya duit, kalau ini kayak macam-macam, bisa barang atau emas. Biasanya kalau zaman dulu kan emas ya. Iya. Terus Ki Sulam juga bilang, tapi ada resikonya. Kamu nggak pernah tahu barang siapa yang kamu ambil, dan kamu nggak akan tahu kapan mereka bakal nuntut balas ke kamu, kayak minta balas budi gitu. Wah, dengar kayak gitu, Manto nggak peduli dong dengan hasrat dia yang udah pengen punya ilmu gede lah dan punya kekayaan juga. Ya udah, karena nggak takut, dikasih tahu caranya sama Ki Sulam. Manto ini disuruh buat puasa 7 hari 7 malam di satu tempat. Itu di tempat yang sama, di satu spot itulah intinya. Biasanya kalau misalkan bertapa-tapa gini, setahu gue kayak di pegunungan atau di goa gitu-gitu loh. Pokoknya di tempat yang sepi lah. Tapi ada buka puasa juga kan? Gak ada. Jadi benar-benar dalam 7 hari 7 malam dia nggak boleh makan, nggak boleh minum, bertapa doang di satu tempat itu. Emang nggak pingsan, Bi? Sebenarnya sih kalau secara logika manusia bisa aja hidup maksimal kan seminggu ya tanpa air, setahu gua. Tapi ya mungkin karena ilmunya juga udah tinggi, dia bisa konsentrasi dan segala macam. Iya sih. Dilakuin nih sama Manto, dia bertapa di satu tempat, bener-bener sila, merem gitu ya. Doa-doa sama ritual sama apa yang dilakuin lah buat dapetin apa yang dia mau ini. Dan selama 7 hari 7 malam Manto ngelakuin itu tuh makhluk banyak banget bergantian datengin dia, Nat, Moy. Singkat cerita begitu udah selesai, dia melek, bener tuh, di tempat dia bertapa itu muncul emas banyak banget. Pusaka-pusaka kayak keris-keris, tapi bahannya dari emas. Itu mahal banget. Nah, barang yang dia udah dapet tuh dia jual-jualin ke kolektor-kolektor barang mistis atau barang-barang antik lah. Intinya dia bisa jadi kaya karena udah ngejual itu. Nah, gurunya Manto ini ingetin, semakin lama kamu pakai ilmu ini, semakin gede rasa haus kamu. Hati-hati, karena kamu nggak akan pernah tahu barang siapa yang kamu ambil.
atau siapa makhluk halusnya gitu loh. Mm-mm. Ya nggak takut lah Manto kan, karena tujuan dia yang penting kaya. Bener tuh 1-2 bulan yang tadinya dia nggak punya kendaraan, dia akhirnya beli kendaraan, baju-baju makin bagus, keren lah jadinya si Manto ini. Makin banyak duit, Manto main cewek. Ceweknya banyak sana sini ganti-ganti, pada nempel karena ya udah tinggal dikasih duit, cewek pada nempel gitu kan. Terus Manto nih ketemu sama satu cewek yang dia tuh suka banget. Cewek ini tuh cantik, kalem, gak neko-neko, lembut banget lah si cewek ini. Jatuh cinta lah si Manto ini sama dia. Tapi si cewek ini agamanya kuat Nat, Muy. Dan keluarganya juga keluarga agamis yang bokapnya tuh salah satu pemuka agama di daerah situ lah. Oke. Nah kita samarin aja namanya jadi Rifdah ya. Oke. Jadi si Manto ini deketin berkali-kali, tapi si Rifdah tuh nggak mau sama si Manto. Bener-bener nggak pernah suka sama sekali lah. Ya kebayang lah ya, maksudnya cewek yang datang dari keluarga yang baik-baik, agamis, ngelihat cowok yang selengean, arogan, yang kayak gitu kan mana mau gitu kan. Iya. Nah Manto nyamperin tuh gurunya si Ki Sulam ini. Dia bilang, saya deketin perempuan ini, saya suka banget. Kata Ki Sulam, ya kejar. Tapi Manto bilang gak mau, maunya pakai cara gaib aja. Di situ gurunya kecewa karena Manto nih benar-benar udah kelewatan dan hilang akal banget buat pakai ilmunya dia. Dan gurunya ngerasa gak akan ada habisnya nih kalau diturutin terus si Manto ini. Gak dikasih solusi tuh Manto sama gurunya. Akhirnya Manto pergi ke dukun yang lain. Manto mau belajar ilmu pelet. Dan gak main-main, pelet ini bikin semua cewek yang dia tunjuk tuh kalau dibacain mantra bisa nempel Nat, Muy. Ya udah, tanpa perhatiin resikonya apa dia nggak peduli, dia pakailah ritual itu. Nah, ritualnya tuh dia harus mandi, berendam di dalam air yang udah ditaruh bunga, jadi kayak air kembang gitu, selama 1 malam penuh, selama 3 hari berturut-turut. Jadi tiap malam dalam 3 hari tuh dia berendam di air kembang itu. Ya beneran dijalanin dong, puasa aja lewat kan. Iya. Ternyata pelet yang dipakai sama Manto ini ada syaratnya. Jadi pelet ini tuh didapetin dari satu jin tertentu yang gua nggak dikasih tahu nama jinnya apa dari teman gua. Tapi intinya si jin ini minta kalau peletnya berhasil, anak pertama dari pernikahannya si Manto ini bakal cacat. Tapi kalau peletnya nggak berhasil, si Manto ini harus bayar dengan cara dia kena bencana, entah apapun itu. Terus Bi, kalau misalkan anaknya udah cacat, itu apa untungnya untuk si yang minta ini? Ya sebenarnya karena dia udah minta untuk dapetin ceweknya, ya balas budinya adalah dengan anak pertamanya nanti yang cacat. Oh, tapi anaknya nggak akan diambil gitu kan? Enggak sih, nggak diambil, gitu. cuman cacat aja. Oh. Nggak cuman sih ya, parah juga. Ya udahlah, dia juga nggak peduli tuh dengan syarat kayak gitu, dia bodo amat banget orangnya. Karena udah ketutup sama hausnya kecanduan ilmu hitam tadi kan. Dipakai nih si pelet ini setelah dia udah ritual, dia pakai ke Rifdah. Dan yang namanya pelet bisa nih kena si Rifdah. Akhirnya Rifdah yang tadinya bener-bener gak ngegubris si Manto ini, si Rifdah mau akhirnya diajak jalan, diajak ketemu, bisa sampai bener-bener gak mau lepas. Padahal agamanya kuat tuh. Jalanlah mereka beberapa waktu, udah nempel banget, sampai tiba-tiba Rifdah ini gak mau sama Manto sama sekali. Tiba-tiba aja marah lah Manto. Dia samperin tuh dukunnya, gimana nih kok mantranya gak berhasil. Ternyata setelah diusut sama si dukunnya Manto ini, kakaknya Rifdah ini anak pesantren, calon orang alim, karena keluarganya juga alim kan. Ketika bokapnya si Rifdah ini tahu anaknya deket sama Manto yang emang terkenal preman dan gak bener, ya akhirnya keluarganya risih. Nah terus dimintalah si kakaknya Rifdah ini dengan ilmu putih bisa nyadarin Rifdah. Jadi Rifdah gak mau lagi tuh sama Manto. Nah ini kakaknya cowok by the way ya, kita samarin namanya jadi Rashid. Wah marah tuh Manto di situ. Gimana caranya dia harus ngelawan nih si abangnya Rifdah, si Rashid. Karena dia udah kesel banget. Tapi hitungannya si Manto ini udah gagal kan. Pelet yang dia pakai ya awalnya berhasil sama Rifdah, tapi ujung-ujungnya nggak berhasil karena nggak jadi nikah kan. Nah berarti bakal ada bencana nih buat si Manto. Kejadian Nat, Muy. Di satu sore Manto lagi ngerokok gitu ya di teras rumahnya. Tiba-tiba muncul, entah ini jin atau siluman, tapi bentuknya tuh orang mukanya tua, cebol, tapi dia bawa tongkat panjang banget dan gede banget. Mukanya tuh hancur dan gak ada matanya. Dia ngapain? Nah di situ dia tuh minta matanya Manto. Jadi seketika matanya Manto ini yang sebelah kiri tuh kesakitan banget, perih banget sampai rasanya tuh nusuk ke dalam matanya.
Dan ya udah, bener-bener penglihatannya dia yang sebelah kiri tuh hilang. Buta langsung. Buta yang sebelah Tapi kiri. bola matanya? Bola matanya masih ada, tapi dia gak bisa pakai si bola matanya ini. Bener-bener cuma bisa ngelihat pakai mata kanannya doang. Disamper lagi nih si dukun ini sama Manto, marah kan dia. Udah, tapi dari situ si dukunnya bilang katanya mantranya jangan dipakai lagi. Karena kalau dipakai ini bisa bikin si makhluk ini minta sesuatu terus sama Manto. Akhirnya bisa jadi kayak satu persatu bagian badannya Manto tuh bisa keambil. Karena dia minta sesuatu kan, yang bencana gue bilang tadi. Sampailah gimana caranya, karena Manto udah kesel banget nih, dia ngerasa ini gara-gara si kakaknya Rifda nih. Gimana caranya Manto ini bisa ngelawan kakaknya Rifda? Akhirnya si Manto ini belajar ilmu yang namanya Pancasona. Pancasona nih ilmu yang sakti banget Nat, Muy. Bikin orang gak bisa mati. Jadi yang punya nih dia gak bisa mati. Susah banget ditebas. Lebih dari ilmu kebal kali ya. Dan kalau gua cari di Google nih, emang Pancasona ini emang dipakai juga sama orang-orang lama. Buat perang-perang gitulah. Nah tapi prosesnya ya pasti jauh lebih panjang. Mulai dari ritual lebih panjang, tumbalnya juga darah hewan. Tapi lagi-lagi syarat-syarat kayak gitu tuh nggak bikin Manto mundur. Apapun resikonya pokoknya diambil lah. Karena emang bener-bener kayak ya lo haus akan ilmu hitam gitu loh. Jadi dia nggak mau berhenti sama sekali. Bener-bener udah buta banget. Dan dia juga udah kelewat benci banget kan sama si kakaknya Rifda ini. Jadi gimana caranya dia harus balas dendam lah. Dan bener aja Manto nih bisa nguasain si ilmu Pancasona ini. Jadi Pancasona ini tuh gak cuman bikin kebal doang, tapi ya emang dipakai buat perang dan segala macem. Dan intinya memang si Pancasona ini minta tolong sama jin ilmunya. Bahkan si Pancasona ini juga bisa nyelakain orang yang dia tuju dari jauh. Jadi gak cuman kebal doang. Pokoknya nih ilmu hitam yang tinggi banget lah. Dites dulu nih ke beberapa orang sama Manto. Karena Manto ini emang preman kan, jadi dia tuh kerjanya salah satunya kayak dibayar sama pengusaha atau rentenir gitu buat nagihin utang segala macem. Nah dia coba tuh ke orang yang misalkan dia disuruh nih sama pengusaha, lo tagihin utang ke dia karena dia ngutang ke gua. Terus disamperin orangnya, dia pakai nih ilmu. Bener aja, tiba-tiba orang yang disamperin sama Manto ini yang ngutang itu dibikin muntah darah, tiba-tiba perutnya keblek sendiri. Parah banget deh. Akhirnya udah tuh dicoba dan berhasil kan. Mau dites nih ke abangnya si Rifda, si Rashid ini. Manto maunya si Rashid ini dibikin gila sampai akhirnya mati konyol. Aduh. Dikirimlah satu jin tuh buat nyelakain si Rashid ini, dibikin jadi gila. Dan lu tahu apa yang terjadi? Jinnya malah balik nyerang ke Manto. Loh, karena ternyata si Rashid ini belajar ilmu putih, Moy, yang namanya Waringin Sungsang. Apa tuh? Jadi ini ilmu sejenis Pancasona tapi ilmu putih. Jadi yang baiknya gitu loh. Lawannya dia itu ya. Nah setahu gua si Pancasona ini emang ada mungkin ilmu putihnya ya, tapi tergantung tujuan penggunaannya gitu loh. Benar. Nah tapi anyway, jadi si ilmu ini, si Waringin Sungsang ini emang bisa bikin ngebalikin ilmu orang. Jadi seketika orang ini belajar Waringin Sungsang, terus dia kena ilmu. Nah ilmu itu bakal balik ke orang yang ngirimin. Gokil. Tapi bukan karena dia ngebalikin. Kalau kata teman gua yang ngasih cerita ini karena si orang yang belajar ilmu Waringin Sungsang ini dia berserah diri sama Tuhan. Jadi benar-benar ilmu tertinggi pun gak akan mempan gitu loh. Mantul gitu ya. Nah akhirnya si Manto ini jadi yang gila dan lama-kelamaan dia mati konyol sendiri. Anjing. Bener-bener langsung dapat ganjarannya sendiri ya dia. Soalnya dia bener-bener kecanduannya itu gila banget sih Bi. Terus-terusan dia malah mempelajari ilmu-ilmu hitam yang baru yang dia malah belum tahu kan.